Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini masih bersama Pak Latif ya. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan matematika kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Kalau kemarin Pak Latif sudah memberikan pengenalan tentang bilangan bulat, dari bilangan asli, bilangan caca, kemudian lawan daripada bilangan, garis bilangan, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ya, ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Ya. Jadi operasi hitung bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perkalian dan pembagian nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, baik. Anak-anak, untuk menjumlahkan bilangan bulat, ya, ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya nanti kita akan menjumlahkan, yaitu dengan cara menggunakan bantuan garis bilangan, ya. Kemarin Pak Latif sudah bahas itu tentang garis bilangan, ya. Ya, garis bilangan di sini di tengah-tengah itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi dari 0 ke kanan ini bilangan bulat positif, bilangan bulat positif ya. Yang ke sini ke kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Nanti ketika kita mau menjumlahkan ya bilangan bulat, maka ketika tandanya negatif maka dia melangkah ke kiri. Ketika tandanya positif maka dia melangkah ke kanan. Negatif ya, saya ulangi, positif dia melangkahnya ke kanan, tapi kalau negatif ya dia melangkahnya ke kiri. Contoh soal ya. Bagaimana kita menjumlahkan 3 tambah 4? Nah, ini mudah ya. Sebenarnya tanpa garis bilangan pun kalian bisa mengerjakan. 3 tambah 4. Posisinya di 3 ya. 3 dulu ya. Harusnya kan dari 0 melangkah ke 3, tapi kita langsung ke 3 nggak masalah. 3 tambah 4. 4 ini positif apa negatif? 4 positif. Karena positif ya, dia ke kanan. Positif ke kanan. Langkah 4 ke kanan ya. Kita tambahin 6, 7, 8, dan seterusnya. Dari 3 itu melangkah positif, karena positif dia melangkah ke kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dia berada di 7. Jadi hasilnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, mudah sekali ya. Kemudian ada soal berikutnya 3. Bagaimana kalau 3 tambah negatif 4? Nah, bagaimana kalau 3 ditambah negatif 4? Coba perhatikan. 3 tambah negatif 4. Kita dari 3 dulu. Nah, perhatikan di garis bilangan 3, karena dia negatif 4, negatif, maka dia menuju ke kiri ya. 4 langkah ke kiri. Dari 3, 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4 ya. Ketemunya berapa? Ketemunya negatif 1. Selesai. Berikutnya, Pak, ada soal negatif 3 tambah negatif 4 ya. Misal nih, ada soal negatif 3 tambah negatif 4. Nah, kita tambah negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Negatif 3, berarti kita mulai dari negatif 3.
tambah negatif 4. Karena negatif, dia berjalan ke kiri, ya, sebelah kiri. Kalau ini kanan, ini kiri. 1, 2, 3, 4. Berada di mana? Berada di negatif 7. Jadi negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Ya. Nah, ini penjumlahan dari bilangan bulat menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, baik, selanjutnya adalah pengurangan, ya. Pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Contoh, kita punya, Pak Latif punya soal, ya, 5 dikurang negatif 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan 5 dikurang negatif 3? Caranya adalah ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mengerjakan soal seperti ini. Langkah, ya. Langkah yang perlu kita lakukan yang pertama adalah merubah bentuk pengurangan, ya, merubah bentuk pengurangan ke penjumlahan, ya. Jadi nanti pengurangan ini kita rubah menjadi penjumlahan dengan catatan angka selanjutnya diganti dengan lawannya, ya. Angka selanjutnya atau bilangan selanjutnya diganti dengan lawannya, ya. Masih ingat, ya, lawan dari suatu bilangan? Lawan dari negatif 3, ya, negatif 3 lawannya adalah 3. 3 lawannya adalah negatif 3. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, 5 dikurang negatif 3, kalau mengikuti langkah ini, perhatikan, ini 5 dikurang, pengurangan ini kita ganti dengan penjumlahan. 5 ditambah, nah, angka selanjutnya yaitu diganti dengan lawannya. Lawan negatif 3 berapa? Lawan negatif 3 adalah 3. 5 tambah 3. Nah, jadi bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini akan berubah menjadi seperti ini. Baru kita bisa mengoperasikan pada garis bilangan. Nah, saya tulis di sini, ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagaimana? Ini negatif 1, ya. Bagaimana cara menjumlahkan 5 tambah 3? Maka posisinya ada di 5. Kemudian karena ini adalah 3, ini adalah positif, ya, seperti Pak Latif bilang tadi bahwa kalau positif itu melangkah ke kanan. Kita melangkah sebanyak 3. 1, 2, 3. Jelas, ya, hasilnya adalah 8. Nah, itu. Kemudian soal lagi. Semisal negatif 5, ya, soal saya taruh sini. Negatif 5 dikurang negatif 3. Nah, negatif 5 dikurang negatif 3. Bagaimana cara mengerjakan negatif 5 dikurang negatif 3? Langkahnya sama, yaitu merubah pengurangan, ya, saya tulis ulang, merubah pengurangan menjadi penjumlahan, kemudian angka selanjutnya diganti dengan lawannya. Negatif 3 lawannya adalah 3, ya. Sehingga bentuknya menjadi negatif 5 ditambah 3. Ya, kita tulis, ya. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Mulai dari negatif 5. Negatif 5, karena angka selanjutnya adalah positif, maka dia melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, ya. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, kira-kira seperti itu. Terakhir, ya, contoh negatif 5 dikurang 3. Ya. Berapakah hasilnya? Kita ganti, ya. Kita ganti dulu. Pengurangan ini kita ganti menjadi penjumlahan, yaitu negatif 5 ditambah, karena 3-nya ini adalah positif, 3-nya ini adalah positif, maka lawan dari 3 ini adalah negatif 3. Jadi bentuknya menjadi negatif 5 tambah negatif 3, ya. Kita tambah di sini negatif 7, negatif 8, negatif 9.
Nah, bagaimana cara menjumlahkan negatif 5 ditambah negatif 3? Ya, kita mulai dari negatif 5. Tambah negatif 3, karena ini negatif, maka dia melangkah ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, anak-anak, demikian untuk operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Ya. Baik, selanjutnya anak-anak, kita menggunakan cara kedua, yaitu tanpa menggunakan garis bilangan. Ya. Jadi kalau tanpa menggunakan garis bilangan, ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. Kita bahas tentang penjumlahan. Ya. Perhatikan, nanti ketika kita mau mengoperasikan bilangan tanpa menggunakan garis bilangan, ya, jika tandanya sama, katakanlah sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka angkanya dijumlahkan, ya, angkanya tinggal dijumlahkan dan tandanya mengikuti soal, ya. Jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka angkanya tinggal dijumlahkan dan tandanya mengikuti soal. Contoh, 3 tambah 4, 3-nya positif, 4-nya positif, maka tinggal dijumlahkan, angkanya dijumlahkan dan tandanya mengikuti soal. Karena sama-sama positif, ya, 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 positif karena soalnya positif. Nah, kemudian untuk yang negatif, ya, contoh lagi, negatif 3 tambah negatif 4, ya, berapakah hasilnya? Negatif 3 tambah negatif 4, ya. Jika tandanya sama, ini sama-sama negatif, ini juga negatif, maka angkanya dijumlahkan. 3 tambah 4 berapa? 7. Nah, 3 tambah 4. Abaikan dulu tandanya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan tandanya mengikuti soal. Ya, tandanya negatif, ini negatif, tinggal dikasih negatif. Jelas ya? Sama halnya dengan negatif 5 tambah negatif, katakanlah negatif 4. Berapakah? Karena sama, tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan. 5 tambah 4 berapa? 9. Nah, tandanya mengikuti soal, ini negatif, ini negatif, negatif 9. Nah, berikutnya, ini kalau tandanya sama. Nah, bagaimana kalau tandanya tidak sama? Jika tandanya tidak sama, yang satunya positif, satunya negatif, gitu ya, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil dan tandanya mengikuti angka yang besar, ya. Jika angkanya tidak sama, contoh negatif 6, ya, untuk yang ini, ya, tambah 3, ya. Negatif 6 tambah 3, 6-nya negatif, 3-nya positif. Ini kan tidak sama, tandanya tidak sama. Maka, ya, langkah yang kita lakukan adalah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Di sini ada 6, di sini ada 3. Ya, abaikan tandanya dulu. Angka yang besar 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, kemudian tandanya bagaimana? Tandanya mengikuti, ya, tanda angka yang besar. Angka yang besar negatif, maka dia hasilnya negatif. Ya, contoh lagi, negatif 8 tambah 4 misal. Ya, ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Ya, abaikan tandanya dulu. Ini 8, ini 4. Lebih besar 8. Ya, 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Tandanya bagaimana? Tandanya ngikuti yang besar. Ternyata yang besar negatif. Ya, karena yang besar negatif, maka nanti dikasih negatif. Ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Sama. Kalau pengurangan, ya diganti dulu, ya, pengurangan. Berarti pengurangan seperti yang awal Pak Latif sampaikan, berarti tandanya dirubah menjadi penjumlahan. Contoh, 7 dikurang 2, ya. 7 dikurang 2. Ini kan pengurangan. Kita rubah menjadi penjumlahan. 7, ya, ditambah, karena 2 ini adalah positif, maka lawan daripada 2 adalah negatif 2. Nah, ini ada tanda yang tidak sama nih. Ya, ini positif, ini negatif.
Nah, bagaimana cara pengerjaannya? 7 dikurang 2 dulu. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, angkanya bagaimana? Angkanya karena yang besar ini positif, maka ini tandanya juga positif, ya. Atau negatif 7 dikurang negatif 3, ya. Maka negatif 7 kita rubah menjadi positif, menjadi penjumlahan. Negatif 7 dirubah menjadi penjumlahan, kemudian lawan dari negatif 3 itu adalah 3, ya. Berapa hasilnya? Perhatikan, di sini ada 7, ada 3. 7 kurangi 3 sama dengan 4. Tandanya bagaimana? Yang besar itu tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Ya. Anak, saya kira demikian ya untuk operasi hitung bilangan bulat. Ada yang menggunakan garis bilangan, ada yang tanpa garis bilangan, ya. Silakan kalian jika belum paham, kalian diulang kembali, kalian kalian tonton kembali videonya, ya, supaya kalian bisa paham. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.